Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irenia Sakinah NPM 184101013 akan memaparkan mengenai wabah Black Death. Apa itu wabah Black Death? Jadi singkatnya, sebelum adanya kasus COVID-19 yang sekarang menjadi trending topik di mana-mana, sebelumnya sudah ada kasus wabah yang mematikan pula yang dinamakan wabah Black Death. Untuk selengkapnya, saya akan memaparkan di slides berikutnya. Apa itu Black Death? Jadi Black Death ini bisa disebut juga sebagai wabah hitam yang merupakan pandemi hebat atau pandemi besar yang melanda Eropa di abad ke-14. Nah, pada saat itu, Black Death ini sudah membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi di Eropa. Pada saat terjadinya Black Death, terjadi pula epidemi yang sebagian besar di Asia dan Timur Tengah. Jadi, menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa ini sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Nah, wabah ini atau Black Death ini juga berakibat buruk, yaitu terjadinya pemburuan dan pembunuhan terhadap kaum minoritas yang dianggap sebagai penyebar penyakit Black Death tersebut, yaitu seperti Yahudi, pendatang, pengemis, serta penderita lepra. Nah, inilah sejarah penyebaran Black Death. Jadi awalnya penyakit pes ini ditularkan melalui kutu yang pada awalnya hinggap di tikus Rusia yang berwarna coklat yang terkenal daya tahan tubuhnya kuat daripada tikus yang hitam. Kemudian kutu tersebut bermigrasi ke tikus hitam, namun tikus hitam itu hanya bertahan 10-14 hari kemudian mati. Nah, karena kutu-kutu ini kelaparan hingga pada akhirnya bersaranglah di tubuh manusia sebagai pengganti tikus. Nah, penyebaran pes juga terjadi di kapal dagang Italia. Jadi tikus-tikus yang ada kutunya atau berkutu naik ke kapal, kemudian menyusup di antara karung-karung atau keranjang barang. Nah, pada saat itu tikus yang terinfeksi pes itu mati gitu. Namun kutu tersebut masih tetap hidup, dan begitu mendarat, kutu tikus punya daya tahan tubuh yang kuat hingga pada saat itu kutu tikus menempel pada baju, kemudian menularkan dari satu orang ke orang yang lainnya. Nah, pada saat itu terjadi seperti itu penyebarannya di jalur perdagangan pada penjuru Eropa gitu. Jadi inilah awalnya kenapa Black Death ini bisa mematikan 1/3 hingga 2/3 di Eropa gitu. Awalnya dari kutu-kutu ini. Ya, saya simpulkan bahwasanya Black Death ini disebarkan oleh kutu dari tikus Rusia ya pada saat perdagangan Italia menuju penjuru Eropa, hingga akhirnya tersebar dan banyak yang terinfeksi. Adapun akibat karena terjadinya Black Death di Eropa, yang pertama itu tingkat kematian. Jadi diperkirakan wabah ini membunuh kurang lebih 200 juta orang di abad ke-14 ini. Kemudian yang kedua, penganiayaan. Jadi beberapa kelompok masyarakat Eropa menyerang kelompok tertentu yang tadi minoritas itu seperti Yahudi, biarawan, orang asing, pengemis, dan penjara yang dianggap sebagai penyebaran Black Death. Jadi adanya penganiayaan yang tidak wajar gitu pada mereka. Kemudian yang ketiga ini kehilangan norma dan sosialisasi masyarakat tentu. Masing-masing warga ini menghindari warga yang lainnya. Jadi tidak ada sosialisasi terhadap individu sehingga mereka ini tidak pernah berhubungan gitu. Hampir tidak pernah mengunjungi satu sama lain karena ketakutan tersebut. Seperti itu. Nah, kenapa disebut Black Death? Karena pada dasarnya Black Death ini merupakan sebutan wabah penyakit yang menyebar hebat di Eropa yang menyebabkan kulit menjadi hitam. Makanya
disebutlah Black Death gitu. Nah, penyakit Black Death ini yaitu pes gitu. Nah, pes ini berasal dari bakteri Yersinia pestis. Jadi Yersinia pestis ini berada pada kutu, kemudian kutu tersebut hinggap di tikus hitam gitu. Karena tikus hitam tidak bisa bertahan lebih lama dengan kutu tersebut, kemudian tikusnya mati hingga pada akhirnya kutu tersebut hinggap di manusia dan manusia juga terinfeksi. Nah, selanjutnya adalah gejala penyakit pes. Nah, pada umumnya penyakit pes ini ada dua tipe. Yang pertama itu pes bubo dan yang kedua pes pneumik. Nah, untuk pes bubo ini terdapat gejala-gejala. Yang pertama, timbulnya bubo di daerah pangkal paha, ketiak, atau leher yang seukuran telur ayam dan terasa hangat ketika disentuh. Kemudian yang kedua, demam dan menggigil. Yang ketiga, pusing. Yang keempat, lelah dan lesu. Dan yang kelima, sakit di bagian otot. Nah, kemudian untuk pasien yang mengalami pes pneumik ini ada beberapa gejala. Yang pertama, batuk disertai dengan dahak berdarah. Yang kedua, kesulitan bernapas. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, demam tinggi. Yang kelima, pusing. Dan yang keenam, badan terasa lemah. Seperti itu. Nah, adapun cara pengobatan pes, jadi dokter bisa memberikan antibiotik kepada pasien untuk melawan infeksi dan mencegah penyebaran penyakit tersebut berupa gentasimin, doxycycline, ciprofloxacin, kemudian levofloxacin. Nah, adapun cara pencegahan pes yang biasanya dokter menyarankan kepada pasien, yang pertama itu membasmi hewan pengerat yang tinggal di dalam rumah, kemudian membersihkan hewan peliharaan secara teratur gitu agar tidak ada kutu yang tumbuh ataupun berkembang biak. Kemudian selanjutnya gunakan sarung tangan ketika menyentuh hewan yang terinfeksi atau sakit. Dan yang terakhir itu gunakan produk anti serangga untuk menghindari gigitan kutu. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi saya atau pemaparan materi tentang pes atau Black Death telah selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.